Oke, kita ketemu lagi ya. Selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi di mata kuliah metodologi pengembangan bahasa, ya. Mudah-mudahan dalam keadaan baik semuanya. Saya langsung aja ya kepada materinya hari ini. Oke, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari perkuliahan kita, ya. Ini bisa dilihat di layar kaca rekan-rekan semuanya, ya. Ini ada bahasa anak-anak dikarakteristikkan secara umum oleh pola yang muncul ini menurut Barbara ya, gitu kan. Yang pertama itu adalah menangis. Kenapa menangis? Gitu kan. Ya, karena anak-anak mungkin secara bahasanya belum belum pasti ya, gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya mereka ada sesuatu yang ingin dicapai atau misalnya orang tuanya tidak menuruti, tidak memberikan, reaksi yang pertama kali oleh anak lakukan adalah menangis, gitu kan. Anak ingin es krim, tapi orang tuanya tidak membelikan, gitu kan dia menangis. Dia ingin mainan, orang tuanya tidak membelikan atau terlalu mahal dan lain sebagainya, dia menangis. Gitu. Jadi menangis itu adalah eh, apa ya bahasa atau isyarat yang anak ingin sampaikan kepada orang tua bahwa saya tuh ingin mainan loh gitu, bahwa saya tuh ingin es krim loh gitu. Nah gitu. Dan maka reaksinya adalah menangis. Selanjutnya adalah tertawa dengan suara keras. Jadi kalau misalnya anak hatinya sedang mungkin bahagia atau misalnya ada juga yang kesal tapi dengan reaksi yang sinis gitu kan, anak pun akan tertawa dengan suara yang keras. Itu adalah bahasa isyarat yang anak munculkan kepada kita orang tua gitu. Terus selanjutnya adalah tertawa dengan mulut tertutup gitu. Mungkin karena malu gitu kan. Mungkin karena grogi gitu kan atau apa ya? eh, ya merasa bahwa dia itu ingin ingin tertawa tapi malu gitu, makanya tertawa dengan mulut tertutup. Gitu kan. Terus selanjutnya adalah bercakap-cakap, ya. Bercakap-cakap bisa dengan rekan-rekan, ya, karena anak usia dini kan pasti komunitasnya hanya satu dua orang, bersahabatnya dalam ruang lingkup yang kecil gitu kan, dan besoknya lagi berubah gitu kan, bercakap-cakap. Terus selanjutnya adalah memanggil dengan satu kata, ya, contohnya mama, papa gitu kan, teteh gitu kan, itu satu kata gitu. Atau misalnya eh, apa ya kakek gitu kan, itu satu kata gitu. Terus selanjutnya adalah kata-kata kreatif. Nah, kata-kata kreatif ini biasanya dibutuhkan untuk menemukan kata yang belum dipelajari anak gitu kan. Ya, jadi kalau misalnya eh, apa ya belum pernah katanya itu biasanya dibutuhkan untuk menemukan kata yang belum dipelajari. Contohnya gitu kan. Ketika kita berbicara mobil gitu kan, anak bilangnya embih gitu kan. Hmm. Atau misalnya apa ya, selain mobil, embih gitu kan, minum, mimi gitu. Nah, itu. Terus selanjutnya adalah keingintahuan kata-kata verbal. Ya, kata-kata verbal gitu kan. Jadi kalau misalnya orang tuanya lagi berbicara, dia tuh ingin tahu gitu. Tapi ingin berbicara gitu. Walaupun mungkin secara pasif tidaknya mungkin anak-anak kan beda-beda ya usianya gitu. Nah, terus selanjutnya adalah keingintahuan akan kata-kata yang tercetak gitu kan. Jadi kalau misalnya ya melihat majalah dengan gambar yang banyak dengan gambar warna-warni atau misalnya di TV atau misalnya di mana kayak gitu kan di swalayan gitu kan. Jadi mereka itu kadang-kadang punya keingintahuan yang lebih untuk melihat apa sih itu maknanya gitu kan. Apa sih ini benda ini gitu. Nah, gitu ya. Terus selanjutnya adalah suku kata, yang artinya suara tersebut mendekati tapi dengan kreasi anak, ya. Atau misalnya susu, gitu kan, tapi dengan cucu mendekati gitu kan, susu cucu gitu, nah gitu. Atau apa lagi ya? Eh, hmm, gitu kan, minum itu kan tuh minum ya, gitu kan. Atau misalnya eh eh, gitu kan anak itu ya, tapi dia ingin menunjukkan hal itu yang sama gitu kan, minum gitu tapi dia hanya bisa apa ya
melakukan hal suara yang mendekati gitu kan, kayak susu jadi cucu gitu kan, gitu jadi gitu kan. Nah, kayak gitu. Terus adalah obrolan ekspresif. Suara seperti percakapan nyata tetapi tidak dapat dibedakan. Apa ya obrolan ekspresif gitu kan. Jadi anak-anak kan suka punya bahasanya sendiri ya gitu kan. Dimulai dulu kan kalau lagi bayi, au akang gitu kan, au akang gitu kan. Anak jadi ketawa gitu kan. Nah itu. Jadi anak-anak itu punya punya apa ya? Punya dunianya sendiri, punya bahasanya sendiri. Yang kadang-kadang kita orang dewasa tuh, tahu sih ini maknanya gitu. Nah itu ya. Terus mengulangi perkataan ketika dibujuk ya. Ya, mengulangi perkataan ketika dibujuk. Yuk, Dede ayo yuk gitu kan. Lang meser susu, ayo gitu kan, diulangi lagi atau misalnya dia menolak gitu kan, aim aim gitu kan, ketika dia ayo lah besar susu, dia bilang lagi aim. Nah berarti intinya dia menolak gitu ya. Kalau frases gitu kan, atau kalimat dengan satu kata, misalnya yang tadi, ya susu, susu gitu kan, dia nunjuk susu nih gitu kan, susu gitu kan, atau cucu gitu kan. Nah, berarti intinya dia ingin susu, dia ingin minum susu gitu kan. Atau misalnya ketika dia susu gitu kan, berarti dia lagi mencari susunya karena susunya sudah dibuat tapi tidak ada. Contohnya kayak gitu ya, gitu kan, ya gitu. Atau misalnya ibak, ibak gitu kan. Nah, dia menandakan bahwa dia ingin mandi karena sudah sore atau misalnya badannya sudah gerah gitu kan. Tanpa dia berbicara, saya ingin mandi gitu kan. Atau misalnya saya ingin ibak gitu kan. Tidak. Dia cukup bilang ibak, ibak gitu kan. Nah, gitu. Sama dengan susu tadi gitu kan. Jadi dia gitu kan, anak itu eh, kalau frasis itu adalah mengucapkan kalimat dengan satu kata. Tapi kita sudah tahu maknanya ke arah mana gitu. Dia bilang susu sambil menunjuk susu, berarti itunya dia ingin minum susu gitu, ya. Hmm. Nah, terus yang kedua adalah telegraphic speech, ya. Ini adalah kalimat dengan dua kata. Misalnya, jus mah, gitu kan. Berarti anak itu ingin jus. Mama, saya ingin jus gitu, ya. Atau misalnya anak saya ya yang 2 tahun gitu kan, kalau misalnya ada uang dia ngambil uangnya gitu, cis anih gitu kan, cis anih gitu kan, dia bilang gitu kan, iya ayah acis hayu ke warung anih gitu kan, karena yang jualannya itu adalah namanya Ma Anih gitu ya, dia suka bilangnya gitu, cis anih gitu kan, dia ngajak kita untuk ngambil uang gitu kan, lalu pergi ke warung Ma Anih gitu. Nah intinya itu ya, jadi dua kata. Terus selanjutnya adalah operationalized speech ya, atau kata-kata umum atau sebutan. Nah, ini contohnya but gitu kan. Nah, but mungkin ada sebuah keluarga yang menamakan bahwa hewan peliharanya itu atau mau anjing atau kucing atau apapun lah gitu kan, dinamakan dengan boots. Nah, ya. Nah, gitu. Jadi, tetapi anak-anak menggunakan untuk nama kucing, tetangga, dan nama binatang lain. Nah, jadi mungkin kalau kita mah bilangnya apa ya? Heli gitu kan. Kalau misalnya orang-orang yang punya kucing atau misalnya anjing di dinamakannya Heli gitu kan. Atau misalnya meong, meong gitu kan, si meong gitu kan bilangnya. Atau misalnya si gemoy, si gemes dan lain sebagainya. Nah, itu kata-kata umum atau sebutan ya. Nah, itu. Jadi menurut ibu-ibu ya, ini gitu kan, bahasa atau anak-anak dengan yang dikarakteristikkan secara umum oleh pola yang muncul. Yang pertama adalah menangis. Terus yang kedua tertawa dengan suara keras gitu kan. Terus yang ketiga tertawa dengan mulut tertutup, bercakap-cakap, memanggil dengan satu kata ya, mah, mah, pak, pak gitu kan. Terus kata-kata kreatif, keingintahuan kata-kata verbal. Kalau misalnya kita berbicara, anak-anak kadang suka naon mah, eta naon mah gitu kan. Nah, suka bertanya ya. Terus selanjutnya adalah keingintahuan kata-kata yang tercetak ya. Mau di majalah, di koran atau misalnya di media elektronik ya. Nah, gitu. Nah, ini suku kata ya yang mendekati kata, tetapi kreasinya anak misalnya susu menjadi cucu gitu kan. Warung misalnya aung jadi aung. Nah, gitu. Obrolan ekspresif ya, kadang-kadang anak-anak punya dunianya sendiri. Kadang kita tidak paham apa sih yang anak bicarakan, apa sih yang anak ucapkan gitu kan. Terus selanjutnya adalah mengulangi perkataan ketika dibujuk. Yuk ulang besar susu yuk ke warung yuk gitu kan. Aim, aim, aim gitu kan, kadang anak-anak gitu ya. Terus selanjutnya adalah horophrasis atau kalimat dengan satu kata.
dia nunjuk nih, susu gitu kan. Susu, susu gitu kan. Nah, berarti dia memberikan isyarat kepada kita bahwa anak itu ingin minum susu gitu kan. Atau misalnya anak itu lagi mencari susu gitu kan. Dan susunya tidak ada gitu. Nah, itu ya, itu adalah kalimat dengan satu kata. Terus selanjutnya adalah telegrafis speech ya. Nah, ini kalau kebalikannya dengan dua kata. Misalnya, jus mah, atau misalnya, mah susu gitu kan. Berarti dia ingin susu gitu. Atau misalnya eh ya yang tadi anak saya 2 tahun ya gitu kan. Cis aneh gitu kan. Dia ingin ngambil acis lalu pergi ke warung manih gitu. Nah gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah overgeneralized speech gitu kan. Dimana misalnya ada istilah-istilah yang secara umum tapi anak-anak ini gunakan ke nama-nama yang lain. Misalnya anak itu punya hewan binatang, hewan peliharaan, baik itu kucing, anjing atau misalnya ikan atau apalah gitu ya. Misalnya heli, heli gitu kan. Nah, tapi saya yakin setiap anak itu punya punya kemampuan bahasa yang berbeda dari usianya atau misalnya dari anak-anak yang lain, maka kita harus paham ya, tidak boleh membandingkan kemampuan anak dengan satu satu anak dengan anak yang lain. Kita harus bisa stimulus gitu kan, yang terbaik supaya anak-anak kita bisa apa ya, secara implementasinya sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Oke. Mudah-mudahan untuk hari ini ya mengenai yang tadi ya bahasa-bahasa yang dikarakteriskan yang untuk anak-anak itu kadang sering muncul tanpa kita sadari gitu loh ya. Ya oke, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.